اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat jamaah yang bergabung di Masjid Jami' Miftahul Jannah Jati Bening, hadirin dan hadirat yang bergabung dalam jaringan Majlis Ta'lim Madinah Quran dari seluruh penjuru Indonesia, para musyrif dan santri Pesantren Tahfiz Madinah Quran Sukabumi, Jawa Barat, yang insya-Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan, Allah selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ta'lim pagi hari ini ba'da salat subuh berjamaah
Insyaallah ini adalah aktivitas yang paling mulia di hari Ahad yang berkah ini. Setelah salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan ta'lim. Karena itu kalau ada ta'lim ba'da subuh, jangan sampai ketinggalan. Kalau bisa acara yang lain diatur supaya tetap bisa ikut ta'lim, karena pahalanya luar biasa. Apalagi nanti salat isyraq, salat sunnah isyraq, ya, pahalanya kata Nabi seperti pahala orang berangkat ibadah haji dan umrah, tammatin tammah, yang sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi luar biasa, kita beruntung nih. Salat sunnah qabliyah subuh, salat subuh berjamaah, taklim, kemudian nanti salat sunat isyraq. Ya. Mudah-mudahan pahala kita maksimal pagi ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin, pada pertemuan yang lalu saya menyampaikan tentang tuntunan gerakan salat 4 madhab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntunan salat bagian yang kedua. Namun karena kemarin itu belum ada tampilan presentasi, maka 5 atau sampai 10 menit saya akan ulas dengan ringkas mengenai tuntunan gerakan salat 4 madhab ini. Hadirin sekalian, yang pertama adalah posisi berdiri, mata menghadap ke tempat sujud, mata melihat ke tempat sujud, jari-jari tangan irsal, rileks, tidak rapat, tidak direnggangkan, kemudian jari-jari kaki seluruhnya menghadap ke arah kiblat. Dan dalam madhab Imam Syafi'i jaraknya 1 jengkal. Dalam madhab Imam Hanafi jaraknya 4 jari. Dalam madhab Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal jaraknya yang pantas dipandang oleh mata, tergantung dari adat kebiasaan di tempat itu. Ini yang pertama. Dan ini jamaah rahimakumullah ditegaskan. Ini kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, An-Nazaru ila mawdi'is sujudi, melihat ke tempat sujud pada saat berdiri. Qala Syafi'iyyatu wa ghairuhum, ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain mengatakan yustahabbun nazar ila mawdi' sujudil musalli, disunnahkan untuk melihat ke tempat sujudnya orang yang sedang salat. Dan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata lam yanzur illa ila mawdi'i sujudih. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memulai salat, beliau tidak melihat kecuali ke tempat sujudnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, nah ini yang ini kalau sholat begini gimana kira-kira ini? Hah? Ya, mantap gak kira-kira? Mantap? Ya. Nah ini, saya ngebayangin kalau ruku gimana ini? Gitu. Makanya sholat itu ada tuntunannya. Yang detail-detail juga ada tuntunannya. Jadi jangan pakai mazhab apa kemarin? Mazhab meruya ya. Nah, jangan pakai mazhab meruya. Menurut saya begitu. Kemudian hadirin sekalian, mengenai mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, ya. Ini juga hukumnya sunnah dan kita sudah bahas ini kemarin. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Umar dan juga jamaah rahimakumullah dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan yang lainnya. Nah, kira-kira seperti ini ya.
takbiratul ihramnya yang pertama, tangannya tidak dirapatkan, tidak direnggangkan. Kemudian ibu jari sejajar dengan lemak telinga. Nah, seperti ini juga boleh. Ya. Allah, boleh begitu. Dengan bahu, sejajar dengan bahu. Kalau ibu-ibu boleh juga memilih, ya, tetapi yang lebih baik itu yang sejajar dengan bahu. Kemudian sedekap. Sedekap ini kemarin juga sudah kita bahas, dan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh diriwayatkan oleh Qabisah bin Hulab an abihi, juga diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, ya, dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya pada saat sedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, namun hadirin sekalian, dalam mazhab Imam Syafi'i, wal mustahabbu inda Syafi'iyah an yaj'alahuma tahta sadri fawqa surrah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sunnah hukumnya menjadikan tumpukan sedekap itu di bawah dada, di atas pusat. Wa yadahuma indal Hanafiyah wal Hanabilah tahta surrah. Kalau mazhab Imam Hanafi dan Hambali di bawah pusar. Di bawah pusar kalau Imam Hanafi dan Hambali. Jadi kalau sedekap, ada orang sedekap di bawah pusar, enggak salah. Karena itu mazhab Imam Hanafi dan Imam Hambali. Nah, kalau kita Imam Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Kalau Imam Malik, jamaah rahimakumullah, kalau Imam Malik itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak sedekap, jadi lurus saja begini. Ada yang mengatakan juga tetap sedekap, ya. Imam Malik. Jadi kalau nanti berangkat haji dan umrah, ngelihat ada orang sholat enggak sedekap, itu kemungkinannya dua mazhabnya. Satu mazhab Imam Malik, dua mazhab Syiah. Ya. Jadi orang Syiah kalau sholat enggak sedekap. Tapi Imam Malik juga dalam satu pendapatnya seperti itu. Nah, seperti ini hadirin sekalian, ya. Kemarin sudah nih. Ya. Jadi saya ulang lagi, ini jempolnya di bawah rasagh. Memegang rasagh. Ini namanya rasagh. Yang ini namanya sa'id. Ibu jari memegang rasagh, kemudian keempat jari memegang rasagh dari sisi yang lain, seperti itu. Jadi ibu jari di mana, Pak? Rasagh, di rasagh di sini. Yang kedua seperti ini. Ya, yang kedua seperti ini. Jadi boleh. Yang ketiga seperti ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini. Nah, ini cuma sensitif ini. Ini yang saya bilang sensitif, ya. Jadi ini nggak ada urusan ini sama kampanye-kampanye, nggak ada urusan, emang dari kitabnya begini. Silakan dipilih. Kemudian hadirin pernah lihat nggak sedekapnya di dada? Di dada begini? Di dada. Nah, yang di dada ini saya sampaikan bukan dari 4 madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di dada, ya. Tapi mengikuti Imam As-San'ani, mengikuti Imam Syaukani, Mubarak Furi dan Nasiruddin Al-Albani, begitu. Sedangkan madhab yang 4 tidak ada yang meletakkan di dada seperti yang tadi saya sampaikan. Salah apa enggak? Yang di dada salah apa enggak? Enggak salah kan? Dia ngikutin ulama, walaupun ulamanya ulama yang terakhir-terakhir, mulai abad ke-12 sampai abad ke-15 Hijriyah. Sedangkan Imam 4 madhab itu abad-abad pertama, ya, sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap kita jangan menyalahkan. Tugas kita itu enggak menyalahkan. Tugas kita bukan masukin orang ke neraka. Tugas kita ngajak orang sama-sama masuk surga. Setuju? Nah, begitu. Jadi kalau yang di dada, ya udah biarin aja. Yang penting saya ikut Imam Syafi'i. Nah, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan di atas dada ini hukumnya
makruh. Tapi kalau yang di atas dada ya silahkan aja. Dia silahkan, kita benar, yang salah. Itu kesepakatan awal kita. Sejak taklim masalah sholat itu kesepakatan kita. Yang salah, yang tidak sholat. Kemudian ruku'. Nah seperti ini. Kemarin alhamdulillah diperagakan oleh Ustadz ya. Dan alhamdulillah gelasnya selamat. Kenapa? Yang ruku'. Mau diulang? Boleh. Soalnya belum ada gelas yang pecah ini. Iya. Kalau ada yang mau maju boleh diulang. Iya. Kemarin saya deg-degan juga, jangan-jangan karpet basah nih kan. Begini kira-kira benar apa salah? Hah? Benar apa salah ini? Kesalahannya di mana? Kesalahannya di mana, Pak? Tangannya di mana? Nah, itu ya, salah. Ngejim ya. Ini rukuknya nih yang benar begini, lurus. Tangannya seperti ini. Kemudian yang salah itu yang naik ke atas atau turun ke bawah. Tapi kalau seandainya ada uzur syar'i nggak masalah. Jadi kita jangan buru-buru menyalahkan orang. Ada orang udah sepuh, sholatnya begini nih yang ini. Nggak bisa lurus punggungnya. Lalu kita langsung ngomong, udah kakek-kakek sholat nggak bener. Masya Allah. Jaga lidah kita ini. Sholat kita itu jangan sampai kurang pahalanya. Oh beliau nggak bisa lurus, mungkin beliau encok, kan begitu? Iya, mungkin beliau encok. Enak nggak kalau husnuzon? Kalau husnuzon tuh enak, tenang perasaan. Yang ribet itu kalau suuzon, betul nggak? Iya, masya Allah. Jadi ada orang yang sujud, yang surukunya begini, kakek-kakek, aki-aki, udah mau mati bawa tanah, sembahyang belum bener. Ngaji, makanya ngaji gitu. Enggak, sebetulnya beliau tahu, cuman ada penyakit. Nah ini hadirin sekalian, ini salah ya, begini nih. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah ini juga salah, ini salah. Kemudian rukuk wanita, tangannya rapat. Di mana posisinya? Posisinya tetap di lutut ya, di lutut. Lalu kemudian menuju sujud, lutut dulu, kemudian tangan, kemudian wajah. Dalam mazhab lain, tangan dulu, lutut, wajah. Yang enggak ada yang mana, Pak? Yang wajah dulu. Saya cari-cari di kitab enggak ada, Pak. Wajah dulu, baru tangan, baru dengkul. Enggak ada ketemu di kitab saya, Pak. Mazhab meruya itu ya. Kalau di mazhab meruya mungkin ada. Karena kalau itu dilakukan bukan sujud namanya, nyungsep. Nah ini anggota sujud yang 7. Anggota sujud yang 7. Dahi dan hidung dihitung 1. Karena yang wajib itu dahi. Kemarin kita bilang batasnya 2 jari begini. Kemudian hidung hukumnya sunnah. Jadi kalau saat sujud hidungnya ketutup tidak apa-apa, sujudnya tetap sah. Lalu kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua jari kaki. Yang tidak boleh tertutup itu hanya dahi. Kening ini nggak boleh ketutup. Makanya saya sampaikan kalau sholat nggak pakai peci dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sholat nggak pakai peci hukumnya apa? Hukumnya makruh. Ya. Bapak kenapa duduk di kursi? Ada uzur ya? Ada uzur syar'i ya? Nah, selama ada uzur syar'i, maka amalnya dianggap seperti yang tidak punya uzur. Duduk di kursi sholat,
nggak bisa sujud, nggak bisa kena kan? Nah, karena uzur syar'inya mungkin ada sakit, ada keterbatasan dan lain sebagainya. Dalam syariat juga memang sudah disampaikan kalau yang ada uzur syar'i, inhina saja cukup seperti ini sudah sah sujudnya. Jadi ini berlaku bagi yang tidak ada uzur. Sedangkan yang ada uzur, Allah memberikan keringanan. Alhamdulillah. Ya. Kemudian sujud. Tangan tidak sejajar dengan wajah, karena kalau sejajar dengan wajah madhab Imam Hanafi, tapi sejajar dengan bahu seperti dalam gambar ini, tangannya sejajar dengan bahu. Lalu kemudian hadirin sekalian, nah ini madhab Imam Hanafi. Lihat yang ini. Nah ini kalau dari samping seperti ini sujudnya, kelihatan Pak? Ya, Ibu kelihatan juga ya? Ya, sejajar bahu. Kemudian ibu jari kaki ditekuk seluruhnya menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Seperti ini. Bedanya antara laki-laki dan perempuan pada saat sujud, kalau ibu-ibu itu serapat mungkin, lengannya nempel ke kanan kiri, kemudian perutnya juga boleh nempel ke paha, begitu, serapat mungkin. Kalau bapak-bapak mengembang, jadi ininya lengannya menjauhi sisi kanan dan kiri, perutnya jangan sampai nempel di paha, ya. Nah kalau ada laki-laki sujudnya itu lengannya nempel, perutnya juga nempel ke paha, ya pakai mukena aja ya, suruh pakai mukena, karena itu sujudnya ibu-ibu. Sekarang posisi kaki saat sujud. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan Hambali, dalam kitab Raudhatul Talibin, Imam Nawawi mengatakan, wa yustahabbu an yufarriqa bainal qadamaini. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, kaki kita pada saat sujud renggang, jaraknya 1 jengkal. Kemudian ibu jari semuanya ditekuk menghadap ke arah kiblat. Dalam mazhab Imam Hanafi, ya rapat, dan dalilnya adalah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim. Nah seperti ini. Ini Imam siapa Pak? Ibu? Imam Syafi'i. Seperti ini kita sujud. Ini Imam yang rapat, Imam Hanafi. Yang rapat Imam Hanafi, ya. Yang rapat Imam Hanafi. Bapak Ibu, mazhabnya Imam siapa? Imam Syafi'i. Ya, mazhabnya Imam Syafi'i. Nah begini, Imam siapa ini? Imam Samudra yang begini nih, Imam Nahrawi, ya nih. Ini kenapa begini dia nih? Oh gatel. Bapak-bapak tahu aja nih, gatel ya, kena ini kutu air ya. Habis banjir. Nih, ini salah sujudnya. Apa yang salah Pak? Tangannya betul nggak? Tangannya betul. Tangannya. Ini orangnya jangkung kelihatannya. Tangannya relatif betul lah, kita anggap ini sejajar dengan bahu. Ya. Tapi memang agak ke belakang ini, seharusnya agak maju ke depan. Ibu jari kakinya sudah ditekuk semua, sudah berjarak. Yang dilingkari kepalanya, kira-kira kenapa Pak ya? Hah? Kepalanya ini. Nah, kepalanya ini kenapa kira-kira? Dia pakai peci, kelihatannya jidatnya itu ditutup. Jadi sebegini. Nah, tertutup peci. Jadi sujudnya tidak sah. Ya. Jadi sekali lagi kalau sholat perhatikan. Nah, ini juga keliru. Ya, kenapa? Boleh agak panjang ke depan, tapi jangan berlebihan. Jangan kayak orang push up. Ya. Jangan terlalu panjang gitu kayak orang push up, ya jangan. Ya. Yang pantas saja begitu. Nah, kalau ini gimana ini?
Betul apa salah? Betul apa salah, Pak? Salah. Ini bisa berantem ini kalau sholat jamaah sama kanan kiri ya, nggak dapat tempat ini. Iya, tangannya terlalu melebar. Makanya dalam matan Zubat dikatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Yang amalannya itu tidak pakai ilmu, maka amalannya tidak akan diterima. Ini gimana ini? Madhab apa ini? Hah? Apa yang salah? Kakinya. Sujud begini juga salah. Ini namanya sujud ontak. Sujud ontak, semuanya nempel tangannya tuh. Sujud ontak ini nggak boleh, ya. Nggak salah ini sujudnya seperti ini. Sujud ontak. Kalau ini bukan sujud ini, ketakutan kayaknya ini. Atau tidur ya. Kedinginan. Nah ini. Bapak Ibu jangan lihat anaknya. Kalau anaknya sih bukan sujud ini, dia ngintip kan? Nah, ini sih udah jelas ini bukan sujud. Coba lihat dari sekian banyak orang yang berjamaah sholat di sini, mana yang paling betul sujudnya? Kan banyak kaki nih. Nah, mana yang paling betul sujudnya? Yang ini kakinya seperti ini, ya kan? Tapi lagi-lagi kalau ada uzur nggak apa-apa, ya. Kalau ada uzur nggak apa-apa, bukan salah. Dari sekian banyak ini, yang betul yang abu-abu ini. Ini yang abu-abu ini nih. Karena dia melipat seluruh jari kakinya menghadap ke arah kiblat. Sampai sini jelas hadirin sekalian? Iya. Ini ilmu ini mesti diamalkan tiap hari, mesti dipraktekin. Kalau enggak nempel hadirin. Karena kalau ada yang berbeda, umpamanya biasanya sholatnya Allahu Akbar. Nah ini terus yang ke bawah. Terus sholat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah kalau pakai ilmu harus dibiasakan Allahu Akbar. Harus dibiasakan. Makanya dipraktekan ya. Nah ini sujud ontak. Lihat ontak sujudnya begini. Kalau yang benar seperti ini. Ya. Ini duduk tiras. Telapak kakinya lurus, tegak lurus, duduk di atas telapak kaki yang kiri. Iftiras. Nah ini jilsah istirahah. Jilsah istirahah ini al-masyhur 'inda Syafi'iyyati tusannu jilsatun khafifatun ba'da sajdati tsaniyah tusamma jilsatul istirahah. Disunnahkan duduk yang ringan setelah sujud kedua yang dinamakan dengan jilsah istirahah fi kulli raka'atin yaqumu anha. Di setiap rakaat yang dia akan berdiri. Yang dia akan berdiri. Jadi kalau dari posisi sujud mau berdiri, jangan langsung berdiri. Umpama rakaat kedua salat zuhur. Begitu rakaat kedua kan, rakaat kedua salat zuhur kan ba'da rakaat tsaniyah, ba'da sajdah tsaniyah, maaf, setelah sujud yang kedua, kita kan mau langsung diri tuh. Rakaat pertama. Rakaat pertama sujud yang kedua. Sujud sekali, duduk antara dua sujud. Sujud kedua selesai, kan langsung rakaat kedua kita diri. Nah, itu jangan langsung diri. Tapi jilsatul istirahah, duduk sebentar, khafifah, yang ringan, baru kemudian berdiri. Kalau kelamaan makruh, ya. Kalau kelamaan makruh. Jadi seberapa cepatnya qadra subhanallah, seperti kita mengucapkan subhanallah. Nah ini makanya salah satu ciri khas dari sholatnya Imam Syafi'i. Dan ini ada dalilnya hadirin sekalian, ittiba'an lima thabata fi sunnah indal Bukhari. Dan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dalam
Sahih Al-Bukhari wa rawal jama'atu illa Musliman wa Ibnu Majah an Malik ibn al-Huwairits annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Ini dalilnya. Kemudian bangun dari sujud atau duduk. Wa yusannu 'inda Syafi'i wal Hanabila al-intimadu bi yadayhi 'ala al-ardi 'inda al-qiyam an sujudin aw qu'udin ittiba'an lis-sunnah. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, kalau bangun dari sujud, sunnahnya dibantu dengan tangan. Qawiyan kana aw dha'ifan, baik yang masih muda ataupun yang sudah sepuh. Jadi kalau bangun, bantu pakai tangan. Ngebantu begini aja dapat pahala sunnah. Jadi yang pengen sholatnya lebih lengkap lagi, begitu kita sujud kedua, kemudian kita duduk sebentar, julus istirahah, kemudian kita mau bangun berdiri, disunnahkan dibantu dengan tangan. Nah, begitu. Kalau masih muda kan bisa sebetulnya nggak dibantu, bisa Pak? Nah, tapi kalau mau cari pahala sunnah, bantu dengan tangan, begitu. Lalu kemudian hadirin sekalian, nah ini ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas yang kepel begini, ya, yang kepel waktu sujudnya, bangunnya kepel. Itu ada hadisnya nggak, ada dalilnya nggak? Ada. Abdullah bin Abbas, saya akan bacakan dalilnya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min as-salah wada'a yadahu bil ardi kama yad'u al-ajinu. Rasulullah dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas, kalau bangun dari salat, maka beliau meletakkan tangannya di atas tanah seperti tangannya orang yang sedang nguleni adonan. Ibu-ibu paham benar ini, nguleni adonan. Jadi orang Arab kan makanan pokoknya roti. Jadi beliau kalau mau makan itu harus nguleni adonan roti dulu. Dari terigu dicampur ragi, dicampur garam, dicampur yogurt, susu, dicampur air, diaduk, ya kan? Diaduk, nanti lama-lama kan kalis. Nah, begitu kalis, itu orang Arab ditonjok-tonjok gini. Nah, kal'ajin, makanya kata Nabi kal'ajin, seperti orang yang sedang menguleni adonan, karena memang begitu kalau di Arab di zaman Rasulullah, kalau udah mau kalis, ya udah kalis, nah itu ditonjok-tonjok adonannya begitu. Jadi seperti orang yang sedang menonjok adonan. Ya. Nah, ini yang juga mungkin kita lihat, betul Pak? Ada ya? Nah, sekarang kalau saya tanya, ada nggak hadisnya itu? Yang nonjok begini ada? Ada. Tapi kenapa kita enggak? Karena dalam mazhab yang 4, hadis ini tidak diterima. Jelas? Dalam mazhab yang 4, hadis ini tidak diterima, ya. Nah, ini saya sampaikan beberapa kitab Talkhisul Habir. Talkhisul Habir di sini dikatakan bahwa hadis yang mengatakan tentang seperti orang menguleni adonan itu, Ibnu Salah mengatakan di dalam kitab Al-Wasit Talkhisul Habir, hadzal hadis la yasih wa la yu'raf wa la yajuzu an yuhtajja bih. Hadis ini tidak sah, tidak dikenal dan tidak boleh dijadikan dalil. Wa qala An-Nawawi fi Syarh Al-Muhadzab, Imam Nawawi mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, besar kitabnya Al-Majmu' namanya. Hadza hadisun dhaif atau batil la asla lahu. Ini hadis yang lemah, yang batil dan tidak ada asal muasalnya menurut mazhab yang apa. Tapi kalau ada yang mengamalkan, silahkan. Kalau kita bagaimana? Angkatnya begini. Jangan ikut-ikutan nonjol, ya. Seperti orang sedang nguleni adonan. Jangan. Tapi kalau ada yang begini, silahkan. Yang salah, yang tidak sholat. Insya. Duduk tawarruk seperti ini. Sudah banyak yang betul kalau ini. Ya, duduk tawarruk. Yang jelas, yang sempurna itu kalau telapak kakinya tegak lurus dan ibu jarinya ditekuk semua ke arah kiblat. Ya. Saya nggak bisa itu Pak. Saya nggak bisa, mungkin karena bobot ya. Nah, saya nggak bisa tegak lurus ini.
Posisi tangan pada saat tahiyat, ujung tangan itu jangan lewat ujung lutut. Lihat gambarnya, ujung jari tidak melewati ujung lutut. Kemudian pada saat tahiyat, ujung telunjuk sejajar dengan ujung lutut. Nah, kalau kita lihat dari atas seperti ini. Jadi tidak melewati lutut. Jelas ya? Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ngajarin yang di rumah nih. Insya. Kalau mau nanti saya kirim filenya. Mau Pak? Iya, nanti saya kirim ya. Nanti Bapak Ibu presentasi di rumah lah begitu. Kalau yang Arab-Arabnya skip aja. Skip aja kalau yang Arab-Arabnya. Ini menggerakkan jari sudah kita bahas kemarin ya. Salam seperti ini sudah kita bahas. Jadi salam itu nengoknya pada saat warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pipinya kelihatan sama yang belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pak Kiai, bagaimana kalau saya lagi salah bantal? Kalau salah bantal jangan dipaksa. Jangan dipaksa, nanti jadi penyakit. Kalau salah bantal ya semampunya aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi, dipaksa begitu ya, pertek aja, waduh, nggak bisa balik lehernya. Malah jadi imam lagi, makmumnya bingung, kok imam ke kanan doang ini salamnya. Nah hadirin sekalian, kita lanjutkan sekarang. Wa qala asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah yusannu raf'ul yadaini fi ghairi al-ihram inda ruku'i wa inda raf'i minhu ay inda al-i'tidal. Disunnahkan bagi yang ingin menyempurnakan pahala salatnya, kualitas salatnya, disunnahkan dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengangkat kedua tangan di luar takbiratul ihram. Kapan itu? Inda ruku', mau ruku', Allah, diangkat tangannya. Jadi setelah membaca surat ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, kan kita mau ruku', itu angkat tangannya, Allahu Akbar, baru ruku'. Jelas? Wa indal i'tidal atau indal raf'i minhu, pada saat i'tidal angkat juga, sami'allahu liman hamidah, gitu. Itu tambahannya ya. Lima thabata fi sunnatil mutawatirah an 21 sahabiyan. Dalilnya adalah hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh 21 sahabat. Bahwasanya Rasulullah mengangkat tangannya ketika akan ruku dan ketika i'tidal. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, ini jangan sampai kelewat pahala ini. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, annahu yustahabbu raf'u aidan 'inda al-qiyam min at-tashahhud al-awwal. Di samping yang dua tadi mau ruku terus i'tidal angkat tangan, yang berikutnya adalah bangun dari tasyahud awal, rakaat yang kedua kalau salat zuhur, maghrib dan isya serta asar. Jadi setelah tasyahud pertama kan kita tahiyat nih, selesai tahiyat di rakaat kedua umpamanya salat zuhur atau salat maghrib, setelah selesai kita kan bangun rakaat keberapa Pak? Rakaat ketiga. Disunnahkan mengangkat tangan, Allahu Akbar, rakaat yang ketiga. Jadi ada berapa tempat yang disunahkan mengangkat tangan selain takbiratul ihram? Ada 3. Pada saat mau ruku, pada saat i'tidal, dan pada saat bangun dari tasyahud yang pertama. Kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya,
berarti mengangkat tangan disunahkan juga pada saat kita selesai tasyahud awal di rakaat kedua, mau diri rakaat yang ketiga. Disunahkan mengangkat tangan. Karena banyak saya lihat yang rakaat ketiganya nggak angkat tangan. Biasa aja. Sah nggak sholatnya? Sah. Tapi kalau ngangkat tangan, maka kualitasnya lebih baik. Insya Allah. Kemudian, nah ini sekarang sholat berjamaah. Washtarata jumhurul fuqaha'i alla yukabbiral ma'mumu hatta yafrugha imamuhu min at-takbir lil haditsil muttafaq alaih. Jumhur ahli fikih mempersyaratkan makmum jangan takbir sampai imamnya selesai takbir. Bapak ibu yang sudah sholat berjamaahnya nikmat, karena paling tinggi ibadah itu bukan sekedar melaksanakan, tapi sudah ada rasa nikmat. Kayak Nabi bilang, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Nabi, aku ini dijadikan oleh Allah penyejuk mataku itu adalah ketika aku sholat. Maksudnya penyejuk mata itu nikmat kalau sholat Nabi, makanya kuat lama, bengkak nggak berasa. Kayak bapak ibu lagi sariawan, makan sayur asem, pakai sambal, walaupun nyengir-nyengir sakit, perih, tapi dimakan nggak? Dihabisin nggak? Apalagi yang bikin tuh, aduh sayang ini kalau nggak dimakan ya. Biar sariawan makan terus. Aduh sakit pedas, orang cabai galaknya banyak. Ya, tapi tetap karena ada nikmatnya. Nah itulah ibadah yang paling tinggi. Ada orang sholat berjamaah, ada, ya kan? Bagus, pahalanya bagus, 27, dalam riwayat lain 25 derajat. Tapi yang paling tinggi kalau dia udah nikmat sholat berjamaah. Begitu keluar rumah, hujan, petir, duar, mah, payung mah, tuh. Kalau sudah udah nikmat begitu, hujan gede, ntar juga berhenti. Itu kalau tapi yang nggak nikmat, hujan gerimis, mau pergi ngaji, wah, ini bakal ada badai ini, nggak jadi dah. Padahal keluar rumah baru gerimis. Wah ini gerimis, wow, badai kayaknya nih. Mas, kenapa nggak jadi pergi ngaji mas? Ini gerimis kayaknya, kalau ngeliat langit badai, ini udah di rumah aja daripada nggak selamat. Ya, begitu hadirin. Banjir, di sini banjir. Oh di sini banjir. Oh iya, air tergenang ya, bukan banjir. Itu kalau udah nikmat hadirin. Nah jadi dalam sholat jamaah hati-hati, imamnya takbir Allahu Akbar, baru kita takbir Allahu Akbar. Udah gitu ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ke speaker sampai kedengeran. Bilal bukan, ya. Kalau Bilal wajar, betul nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak di Masjidil Haram. Wajar. Ini bukan Bilal bukan. Takbirnya kencang banget, Allahu Akbar. Seperti yang saya sampaikan, dalam sholat ada sir dan ada jahar. Ada sir dan ada jahar. Kalau jahar kedengaran orang, kayak imam Bismillahirrahmanirrahim pada saat sholat subuh, maghrib dan isya, sunnah. Kemudian ada sir. Sir itu bukan dalam hati. Salah, sir itu bukan dalam hati. Sir itu artinya bibir dan lidah bergerak, tapi suara nggak keluar, nggak kedengeran oleh orang kanan kiri. Yang tahu kita doang. Nah begitu. Itu namanya sir. Jadi ketika imam takbir Allahu Akbar, kita juga takbir. Nah begitu. Jelas hadirin. Mulutnya bergerak ya. Nah. Qomat kamit, betul. Hadisnya mana hadisnya? Hadisnya muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam takbir maka takbirlah kalian, karena imam itu ditunjuk untuk diikuti. Nah, cuman menerjemahkan diikutinya ini Imam Syafi'i mengatakan selesai imam baru kita. Allahu Akbar baru kita takbir. Allahu Akbar. Terus ruku. Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar, begitu. Pernah nggak Bapak lihat ada orang imam sama makmum main balap-balapan? Hah? Kadang imamnya yang menang, kadang makmumnya yang duluan. Hah? Ada nggak? Imamnya baru Allah, makmumnya udah Allahu Akbar. Imamnya belum. Makanya imam nggak boleh yang was-was. Was-was itu apa Pak? Yang ulang-ulang takbir nggak jadi-jadi takbir. Allah, Allah. Ini makmumnya udah, ini kapan mulainya? Kira-kira Bapak kalau ada imam begitu gimana Pak? Hah? Nungguin aja kan? Mana mau kondangan kan pagi-pagi? Allah, batal lagi. Itu mesti ditepuk Pak kalau yang begitu. Berani was-was jadi imam ditepuk, tapi tepuknya tepuk jangan emosi ya. Bukan ngegampar, ditepuk, tok gitu. Bisa nggak? Kalau nggak bisa mundur gitu. Nah itu Bang, itu sholat jamaah itu mengajarkan kepada kita agar kita itu menjaga pemimpin. Kalau benar kita ikutin, salah kita ingatkan, betul nggak? Iya, itu jangan sembarangan. Imam harus yang kompeten. Kalau nggak kompeten jangan coba-coba jadi imam. Ya sama kayak pemimpin. Pemimpin harus yang kompeten, setuju? Kalau nggak kompeten jadi pemimpin, jangan jadi pemimpin. Itu diajarin dalam. Oh enggak, bukan kampanye, bukan. Ini saya lagi jelasin sholat berjamaah ini, masya Allah, sensitif bener ya. Sayang nyoblos sudah dekat, kalau enggak ntar kita bahas tuh memilih pemimpin antara politik dan ibadah. Wah begitu. Soalnya ini musim hujan tapi udaranya panas banget. Foto aja foto, saya biasa foto begini, nggak boleh sekarang. Pak Kiai jangan begini, Pak Kiai begini. Emang kenapa? Saya bilang. Ini kan kalimat tauhid, betul nggak? Kalimat bukan kampanye ini, lagi ngejelasin sholat kita. Nah kemudian hadirin yang bareng boleh nggak? Ya, sekarang coba saya takbir, Bapak Ibu praktekin. Imam Syafi'i, saya imam Bapak Ibu sekarang. Allahu Akbar. Nah begitu. Tapi masih ada yang salah. Suara Bapak Ibu kedengeran sama saya. Takutnya keterusan. Allahu Akbar. Nah, baru benar. Alhamdulillah. Ya. Wa ajazal Hanafiyatu muqaranatal ma'mumi fit takbir wa ghairihi fayukabbiru ma'ahu kama yarka' ma'ahu. Imam Hanafi membolehkan makmum bertakbir bersamaan dengan imam. Maka ketika imam takbir, dia takbir. Imam ruku, dia ruku. Ini Imam Hanafi. Jadi jangan cepat menyalahkan. Makanya kita belajar fikih muqaran, fikih 4 mazhab. Dalam mazhab Imam Syafi'i selesai dulu imam takbir baru kita takbir. Tapi hadirin sekalian, bagaimana kalau ada yang bersamaan? Ternyata Imam Hanafi membolehkan. Imam Hanafi membolehkan. Jadi caranya kalau Imam Hanafi, imamnya begini. Allah, makmum juga Allah. Nah begitu. Kalau Imam Hanafi nggak nunggu selesai takbir, boleh makmumnya takbir. Tapi kalau kita Imam Syafi'i, selesai dulu imam takbir, baru kita takbir. Setiap gerakan seperti itu. Nunggu komando, mau sujud,
Allahu Akbar, baru kita sujud. Allahu Akbar. Baik, hadirin sekalian, ini sudah jam 6:10. Ya. Sudah waktunya. Ya. Sampai salam. Kan salamnya udah kemarin. Ya. Salamnya udah kemarin, sampai salam udah ya. Sampai gerakan salam udah kemarin. Nah. Ya. Terakhir sebagai penutup, ya. Nah, ini sebetulnya masih banyak slide-nya termasuk pembahasan mengenai sholat berjamaah. Terakhir ta'awudz. Ta'awudz. Yang ingin sholatnya itu sempurna atau bertambah pahalanya lagi, tambah dengan ta'awudz. Jadi kita ada tambahan pahala sholat yang meningkatkan kualitas. Jilsatul istirahah, ya, duduk istirahat yang ringan. Kemudian apa lagi? Mengangkat tangan pada 3 tempat, mau ruku, i'tidal, dan ketika menuju rakaat yang ke-3, gitu ya. Di sini tambahkan lagi, menambah kualitas salat dengan ta'awudz. Kita lihat. Wa qala asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah yusannu ta'awudz sirran fi awwali kulli raka'atin qabla al-qira'ah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan disunnahkan membaca ta'awudz secara sir di awal setiap rakaat. Jadi baca ta'awudz sebelum membaca Fatihah. Rakaat pertama Allahu Akbar, baca doa istiftah, Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Sebelum baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Termasuk imam, termasuk makmum. Sebelum baca Al-Fatihah, tapi sir. Kalau imamnya lagi jahar, baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ta'awudznya di awal sir. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua, Allahu Akbar. Sebelum baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap rakaat fi awwali kulli rakaatin qabla al-qiraah. Sebelum membaca. Nah, mudah-mudahan hadirin sekalian, salat kita menjadi semakin mantap, ya. Menjadi meningkat kualitasnya, ya. Oh, nih, satu lagi deh, satu lagi nggak apa-apa ya? Satu lagi nggak apa-apa? Masalah amin. Masalah amin nih. Ini penutup udah nih, akhir, nggak nambah lagi udah. Masalah amin. Masalah amin. Dalilul jahri bihi inda Syafi'iyyah wal Hanabilah. Membaca, mengucapkan amin jahar dalam mazhab Imam Syafi'i dan Hambali. Tetapi wad dalil ala kauni ta'mini sirran indal Malikiyah wal Hanafiyah. Dalam mazhab Imam Malik dan Hanafi, aminnya sir. Makanya kalau bapak ibu yang mazhab Imam Syafi'i, ketika imam bilang, yang bapak-bapak ya, waladdallin, dapat pahala sunnah. Ya, oh jangan diganti qabul, nggak sah itu. Jangan diganti qabul, nggak sah. Dapat pahala sunnah. Aminnya jahar. Ibu-ibu sir, kalau ibu-ibu sir, ya. Tapi kalau Imam Malik dan Imam Hanafi itu sir. Waladdallin. Kalau Imam Malik dan Imam Hanafi, nah, begitu. Nggak diem, ngucapin tapi sir. Paham tadi sir ya Pak ya? Kemudian panjangnya berapa panjangnya? Ngucapin amin itu. Waladdallin. Amin. Satu. Ada yang begitu kan? Yang kedua, waladdallin. Amin. Dua. Waladdallin.
Amin. Berapa tuh? 3. Yang terakhir, waladdallin. Amin. Ada berapa tuh? Ada 4. Mana yang benar, Pak? Hah? Jangan meruya. Kan nggak boleh meruya. Kita lihat. Ini terakhir penutup. Awwaluhuma an yamuddal alif wal ya'a duna ifrat ka an yamuddahuma maddan tabi'i wa miqdaruhu harakatan. Ini Imam Ar-Ruhaibani mengatakan dalam kitab Matalib Ulin Nuha, ya. Mengatakan amin itu bacanya seperti mad tabi'i, 2 harokat. Amin, 2 harokat. Jadi waladdallin. Amin. Amin. 2 harokat. Itu kata Imam Ar-Ruhaibani. Berarti kita aminnya udah benar belum? Udah benar? Alhamdulillah. Tapi kalau yang waladdallin, amin. Salah apa benar? Sembarangan. Meruyak mas ini. Tsaniyuhuma, yang kedua, yajuzu maddul alif wal ya harakatain au arba' au sit. Pendapat yang kedua, seperti yang diriwayatkan dari Imam Warash an Nafi'. Kalau kita ini dari Asim, ya, Hafs an Asim. Qiraah kita qiraah Hafs namanya. Tapi ada riwayat dari Warash an Nafi' bahwa amin itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh jadi nggak salah, Pak. Boleh nggak begitu tadi? Waladdallin. Amin. Boleh? Boleh. Tapi jangan dipraktekin di sini ya. Beda sendiri lagi. Kalau mau kompak, imamnya tanya dulu, nih aminnya mau yang berapa nih? 2 mam, boleh 2 kalau 2. Tapi kalau yang waladdallin, amin itu fanatik tuh. Hadirin sekalian, mudah-mudahan sholat kita banyak perubahannya. Ya, mudah-mudahan kita sholatnya banyak perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik, meningkat kualitas sholat kita. Mudah-mudahan sholat kita diterima, karena pokok dari segala amal ibadah kita adalah sholat kita. Dan saya pesan betul, saya nggak basa-basi, pesan betul. Yang kita pelajari 2 pertemuan ini, jangan berhenti di diri kita. Jadikan itu sebagai ilmun yuntafa'u bih, sebagai ilmu yang bermanfaat kelak kita nanti di alam barzakh, di hari akhirat. Ajarkan istri kita, ajarkan suami, ajarkan anak-anak kita, ajarkan keluarga kita. Tapi tentunya sebelum diajarkan, biasakan dulu diri kita. Kalau udah biasa, nah insya Allah meningkat kualitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini ya Allah. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib-aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, yang berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki urusan dan rencana, mudahkan ya Allah untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, jadikan mereka semua ya Allah penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Ya Allah, turunkanlah pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami yang sedang berjihad, ya Allah. Saudara-saudara kami yang sedang ditindas, ya Allah, di bumi Palestina, ya Allah. Allahumma walli umurana khiyarana. Ya Allah, kuasakanlah kami kepada pemimpin yang terbaik di antara kami. Wala tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, jangan kau kuasakan kami kepada pemimpin yang terburuk di antara kami. Wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau kuasakan urusan kami kepada orang yang tidak takut kepadamu dan tidak mau menyayangi kami karena dosa-dosa kami. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.